Baik, pada video kali ini kita akan pelajari tentang analisis regresi. Yang pertama, definisi. Definisi dari analisis regresi adalah analisis regresi pada statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen, dan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terikat atau variabel dependen. Pada rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Nah, di mana Y itu merupakan variabel dependen atau variabel terikat, X merupakan variabel independen atau variabel bebas, A itu konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, kemudian B merupakan koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Pada video ini, kita akan pelajari analisis regresi menggunakan software Microsoft Excel. Di sini kita memiliki tabel data tentang saham pada sektor keuangan atau finansial. Nah, data ini berisikan daftar perusahaan perbankan, kemudian saham yang telah tersebar di tahun 2020 dan harga dari saham tersebut. Data yang diambil merupakan data tahun 2020 dan bersumber dari Indonesia Stock Exchange, yaitu situs idx.co.id dan investing.com. Nah, pada tabel ini berisi tentang 10 perusahaan, yaitu yang pertama, perusahaan Adira Dinamika Multifinance atau dengan kode perusahaan ADMF dengan banyaknya saham 1 miliar dan harga saham 7.935 dengan perubahan minus 14%. Kemudian perusahaan yang kedua yaitu Bank Raya Indonesia Tbk atau dengan kode perusahaan Agro dengan saham yang tersebar yaitu 22 miliar 520 juta 54.593 dengan harga saham 298 dengan perubahan 423%. Kemudian untuk perusahaan yang ketiga, Asuransi Dayin Mitra dengan kode perusahaan ASDM dengan banyak saham yang tersebar sebanyak 192 juta saham dengan harga saham 934 dengan perubahan 18%. Kemudian perusahaan yang keempat, Asuransi Maximus Graha Persada dengan kode ASMI dengan banyaknya saham yang tersebar 8 miliar 958 juta 380.460 dengan harga saham 1.149 dengan perubahan minus 23%. Selanjutnya ada Bank Sentral Asia dengan kode perusahaan BBCA dengan banyak saham yang tersebar 122 miliar 42 juta 299.500 dengan harga saham 29.604 dengan perubahan 1%. Kemudian ada Bank KB Bukopin dengan kode perusahaan BBKP dengan harga saham 67 miliar 19 juta 885.160 dengan harga saham 225 dengan perubahan 159%. Selanjutnya ada Bank Mestika Dharma Tbk dengan kode perusahaan BBMD dengan banyak saham yang tersebar ada 4 miliar 49 juta 189.100 dengan harga saham 1.515 rupiah dengan perubahan minus 46%. Selanjutnya ada Bank Negara Indonesia Persero atau dengan kode perusahaan BBNI dengan banyak saham yang tersebar ada 18 miliar 462 juta 169.893 dengan harga saham 5.134 rupiah, bahan minus 21%. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia Persero dengan kode perusahaan
BBRI dengan banyak saham yang tersebar 150 miliar 43.411.587 dengan harga saham Rp3.476 dengan perubahan minus 5%. Dan yang terakhir ada Bank Tabungan Negara Persero atau kode perusahaan BBTN dengan saham yang tersebar ada 10.484.100.000 dengan harga saham Rp1.341 dengan perubahan minus 19%. Variabel X di sini adalah banyak saham yang telah tersebar dan variabel Y adalah harga saham. Jadi, tujuan dari analisis regresi di sini adalah kita akan analisis banyak saham yang telah tersebar apakah akan mempengaruhi harga dari saham tersebut. Nah, sebelum kita mulai lanjut mengoperasikan, kita harus mengecek dulu apakah data analisis di menu data. Jika tidak ada, maka kita masuk pada menu file, kemudian kita klik option, kemudian kita klik add-ins dan pilih analisis toolpath, kemudian klik go. Nah, pada menu kecil ini centang yang analisis toolpath dan klik OK. Kemudian kita masuk lagi ke menu data dan data analisis ada di pojok kanan. Kemudian kita klik data analisis. Nah, kita cari regression. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat pada year range. Kita blok pada tabel Y atau tabel harga saham. Kemudian untuk X range, kita blok pada tabel X atau tabel banyak saham yang tersebar. Nah, setelah diklik OK, maka akan muncul tabel summary output dan ANOVA. Nah, selanjutnya kita analisis untuk tabel summary output. Di sini kita akan temukan nilai korelasi dengan melihat multiple R. Nilai dari multiple R di sini 0,5038. Nah, nilai korelasi antara X dan dengan Y adalah 0,503. Maka itu masuk pada kategori sedang. Untuk tabel kategori korelasi bisa dilihat di samping kanan dari 0,0 sampai 0,19 itu dalam kategori sangat rendah. Kemudian untuk 0,2 sampai 0,39 itu di kategori rendah. Kemudian untuk 0,4 sampai 0,599 itu di kategori sedang. Dan untuk 0,06 sampai 0,79 itu kategori kuat. Dan untuk 0,8 sampai 1,0 masuk kategori sangat kuat. Selanjutnya itu nilai koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi dapat kita lihat dari nilai adjusted R-square atau bisa juga di R-square. Nah, kali ini kita akan gunakan nilai adjusted R-square yakni 0,16. Nah, nilai koefisien determinasi itu 0,16 atau 16%, yang artinya X dapat menjelaskan Y sebesar 16%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi, saham yang terbeli itu dapat menjelaskan harga per saham hanya sebesar 16% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, kita analisis tabel ANOVA. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa F hitung sebesar 2,722 dan dengan nilai signifikan sebesar 0,137. F hitung ini bisa kita bandingkan dengan F tabel, namun agar lebih mudah kita bandingkan saja signifikannya dengan nilai alfa. Nah, kita ketahui bahwa nilai alfa itu 5% atau 0,05. Nah, karena nilai signifikannya 0,13 dan nilai alfa itu 0,05, maka nilai signifikan lebih besar dari alfa, sehingga kesimpulannya bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, selanjutnya kita akan analisis persamaan regresinya. Persamaan regresi dapat dilihat pada tabel koefisien dengan nilai interceptnya 1808,74 dan nilai X-nya yaitu 8,282. Sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 1808,74 tambah
8,282x. Nah, ini berarti bahwa jika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 1808,74. Dan karena nilai x di sini positif, yaitu positif 8,282, maka pengaruhnya positif antara variabel x dan variabel y. Kemudian ketika nilai x ini naik 1, maka y akan naik sebesar 8,282. Nah, jadi ini adalah hasil analisis regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.